Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, tanpa disadari, hak pendidikan, hak ruang bermain, hingga kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup layak bagi sejumlah anak-anak Indonesia terampas akibat krisis iklim. Kajian UNICEF pun mengungkap, aturan pemerintah jarang memasukkan dampak perubahan iklim dan tindakan yang fokus pada anak. Lagi jam belajar, terus rembes bocor, habis itu pas dibuka pintunya langsung airnya langsung masuk. Kami juga memerlukan belajar, bermain, tapi kami terganggu. Kalau kami tidak ambil air, kami kalau mau minum setengah mati. Angka kemiskinan anak saat ini adalah berada di 11,8%. Apabila kita tidak melakukan apapun untuk menangani dampak krisis iklim terhadap anak-anak, angka ini tentunya akan semakin berlipat ganda. Di belakang deh, aku di belakang. Siapa yang depan? Oh, oke. Sip, yuk berarti jalan ya. 1, 2, 3. Jalan. Anak-anak Indonesia darurat terdampak krisis iklim. Hasil analisis UNICEF menunjukkan 28 juta anak Indonesia beresiko terpapar banjir pesisir, 15 juta anak terkena gelombang panas, dan yang lainnya terpapar polusi udara. Tapi program dan kebijakan pemerintah yang fokus menyelamatkan anak dari dampak krisis iklim masih minim. Lalu bagaimana langkah nyata adaptasi hingga solusi untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia dari dampak krisis iklim? Kami akan menelusuri jawabannya dalam liputan ini. Nova Juliana, anak perempuan berusia 10 tahun ini tak sadar dirinya terdampak krisis iklim. Yang Nova tahu, perjalanannya ke sekolah sejauh hampir 2 km kerap terganggu karena jalanan berlumpur hingga banjirop. Bahkan, kerap kali setiba di sekolah, baju Nova berlumur lumpur. Capek, ada jambatan, susah licin, jalannya licin, sendalnya kepleset, jalan becek-becek, banjir, basah roknya. Nova tinggal di Desa Pantai Bahagia, Kampung Beting, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Kawasan yang semakin sering dilanda abrasi dan banjirop ekstrim. Jika fenomena itu datang, ayah Nova, Kusno, memilih mengantar putrinya ke sekolah dengan perahu, sebab jalur yang dilalui Nova terendam banjir. Nelayan berusia 46 tahun ini tak ingin ambil risiko atas keselamatan putrinya. Namanya juga air pasang gitu, takut kecebur, kanyut lah itu, terbawa air gitu. Itu yang saya khawatirkan. Kalau air pasang dia di rumah aja. Sejak tahun 1991 silam, keluarga Nova bermukim di ujung Kampung Beting, Muara Gembong. Keluarga kecil ini khawatir akan dampak abrasi dan banjir semakin parah, namun mereka hanya bisa pasrah karena tak punya pilihan lain. Kondisinya kita kadang-kadang lah kalau lagi tidur gitu ya, yaitu air naik gitu, sekitar ketinggian air itu sekitar 40 atau 50 lah gitu. Kalau dulu banjir itu nggak sampai masuk ke dalam rumah, kalau sekarang bisa melewati rumah. Takutnya ya takut aja gitu. Ya antisipasinya ya kita ya gimana lah, udah tinggal ngikutin nasib aja udah. Tak hanya membahayakan perjalanan ke sekolah, kesejahteraan Nova dan keluarga semakin menurun akibat dampak krisis iklim. Beberapa tahun belakangan, penghasilan ayah Nova sebagai nelayan berkurang 2 hingga 3 kali lipat akibat cuaca ekstrim. Kusno pun semakin tak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan putrinya. Ya bukan masalah ikan yang nggak ada, ikan mah ada, cuman kan yang faktor kan satu angin kencang, ombaknya terlalu tinggi, jadi kita nggak bisa sampai sore melautnya. Ya sekitar kita pergi jam 7, balik jam 10, karena kondisinya nggak memungkinkan gitu. Akhirnya penangkapan hasilnya berkurang jauh. Penghasilan per hari saya minimal itu ya kadang ya 100. Kadang juga 50. Kalau anak ingin meminta buku karena keadaan lagi cuaca memburuk ini kan belum bisa kebeli gitu. Nova Juliana juga mengalami dampak krisis iklim di sekolah.
Banjirop juga kerap menggenangi sekolahnya, Madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Huda, Desa Pantai Bahagia, Kampung Beting, Muara Gembong. Lagi jam belajar, terus rembes bocor, habis itu pas dibuka pintunya langsung air langsung masuk. Tak jarang tenaga murid-murid terkuras karena harus membersihkan lumpur banjirop dari ruang kelas. Oh gitu. Nah biasanya kalau misalnya banjirnya justru datang tinggi waktu kalian masih belajar di kelas, gimana dong itu? Langsung balik ya biasanya. Masa langsung balik gitu? Iya. Biasanya jam berapa tuh baliknya? Jam 12. Biasanya jam 12. Tapi kalau misalnya ada banjir, jadi pulangnya lebih cepat jam berapa? Bisa jam berapa? 9, 10. Tapi pernah sampai gini nggak sih? Aduh karena banjirnya tinggi banget, aku nggak sekolah gitu. Pernah sampai gitu nggak? Ada teman. Menurut adik-adik itu yang paling nyebelin, yang paling bikin susah kalau banjirnya lagi tinggi itu apa sih? Murasnya. Pengennya apa sih? Pengennya gimana? Jangan banjir lagi. Selama 10 tahun terakhir, MI Mansyaul Huda sudah 3 kali meninggikan bangunan agar terhindar banjirop. Tapi sampai saat ini, kegiatan belajar mengajar para guru dan lebih dari 80 murid terus terganggu karena dampak abrasi dan banjirop semakin ekstrim. Saudara, MI Mansyaul Huda ini adalah salah satu dari 3 sekolah di area Desa Pantai Bahagia, Kampung Beting, Kecamatan Muara Gembong yang selalu terdampak banjirop. Di samping saya ini adalah dulunya lapangan upacara, tapi sejak tahun 2010 ini sudah tidak bisa difungsikan sebagai lapangan upacara, padahal tiang benderanya masih ada di sini karena pasti selalu tergenang banjirop, dan saat ini saja pada saat kering ini masih berlumpur dan berlumut. Anda bisa bayangkan saudara bagaimana anak-anak ini datang ke sekolah dan juga pulang tetap harus berjibaku dengan banjirop akibat abrasi di area ini. Sekretaris Desa Pantai Bahagia Ahmad Kurtubi mengungkap, berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung ITB, lebih dari 1.800 hektar wilayah desa tergerus abrasi dari era 1980 hingga 2023. Kalau untuk banjirop, semakin tahun itu semakin meningkat, semakin tinggi. Dan terbukti hunian yang di ujung Sungai Beting ini terdapat 1 RT tahun 2020. Itu dihuni oleh 41 kakak kepala keluarga, tapi hari ini tinggal 6 kepala keluarga. Yang lain harus pindah karena hunian mereka sudah hancur. 4 bulan yang lalu di ujung sana itu ada 3 rumah masih, tapi hari ini rumah mereka sudah tidak ada. Existing Sungai Beting yang ini, yang tahun 80 itu panjangnya 7,5 kilo, tapi hari ini tinggal 3,3 kilo. Berarti setiap 10 tahun itu 1 kilometer hilang daratan kita. Demi meredam dampak abrasi, masyarakat Desa Pantai Bahagia Kampung Beting Muara Gembong berupaya aktif menanam mangrove sejak 2013. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan menanam mangrove saja yang lebih masif, lebih banyak, itu bisa menjadi jawaban agar warga tetap bertahan? Kami kira untuk menanam mangrove adalah salah satu pilihan yang sangat kemungkinan untuk menahan abrasi itu sangat kecil. Tapi yang kami butuhkan adalah teknologi yang lebih. Artinya dalam hal ini pemerintah harus bisa mengcover data kami dengan teknologi yang menurut kajian teknis mereka, kayak di Jakarta ada giant sea wall dan sebagainya. Ya, kami mengira itu karena kalau tidak dilakukan itu, kami hanya menanam mangrove. Terbukti, walaupun mangrove kami sudah dewasa, di atas 10 tahun, tetap mangrove kami diterjang ombak, tumbang. Fenomena abrasi dan banjirop yang semakin genting di Kampung Beting Muara Gembong potret nyata dampak krisis iklim khususnya terhadap anak-anak. Hak pendidikan, ruang bermain, dan jaminan kesejahteraan hidup layak bagi Nova dan teman-temannya terampas akibat krisis iklim. Penelitian Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF tahun 2021 menunjukkan Indonesia jadi salah satu negara paling rentan dampak krisis iklim terhadap anak-anak.
Saudara, laporan UNICEF tahun 2021 berjudul Krisis Iklim adalah Krisis Hak Anak mengungkapkan Indonesia menempati urutan ke-47 dari 163 negara yang memiliki risiko iklim terhadap anak-anak yang tertinggi di dunia. Dalam laporan ini, saudara, Indonesia bersama 3 negara lainnya di Asia memiliki anak-anak yang rentan terdampak krisis iklim bersama India dan China. Agustus lalu, UNICEF juga merilis analisis lanskap iklim untuk anak-anak, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Laporan ini mengungkap sejumlah implikasi sosial dari krisis iklim yang berdampak pada anak. Di antaranya aspek air, sanitasi dan kebersihan, pangan dan gizi, kesehatan lingkungan, pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Kita tahu anak-anak ini juga bagian dari pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan. Yang kami lakukan adalah bagaimana juga konsep-konsep ini bisa dilakukan bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu harus menjadi mitra yang setara pada saat pemerintah mengembangkan kebijakan terkait dengan krisis iklim ini sendiri. Saudara, di tengah pemerintah belum mampu menjawab isu kekeringan dan krisis air bersih akibat perubahan iklim, inisiatif muncul dari anak-anak Bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, usai jeda. Kalau kami tidak ambil air, kami kalau mau minum setengah mati, mau mandi tiap pagi juga harus ambil dulu. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, laporan Generation Hope yang disampaikan oleh Save the Children memperkirakan 60 juta anak Indonesia mengalami minimal 1 kali kejadian iklim ekstrim dalam setahun. Di tengah pemerintah belum mampu menjawab isu kekeringan dan krisis air akibat perubahan iklim, inisiatif datang dari anak-anak Bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur. Fenomena kemarau panjang hingga kekeringan ekstrim melanda Bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur. Maria Della Afrianti, remaja perempuan berusia 14 tahun, asal desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, merasakan langsung dampak kemarau ekstrim. Demi memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, Della dan keluarganya mengandalkan mata air sungai yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Tapi setiap tahun, debit air sungai itu semakin surut dan hampir kering, sehingga Della harus menggali dasar sungai untuk menemukan sisa air yang tertutup tanah dan bebatuan. Dari rumah, saya membawa jerigen 5 liter, kami turun, gali lagi lubang untuk ambil air, kami tunggu dia agak bersih begitu, baru kami gayung, sudah itu kami naik, taruh lagi di rumah, baru kami pergi ambil lagi. Satu hari berapa kali? 3 ke 4 begitu. Proses ini menyita waktu Della, tapi tak ada pilihan lain sebab sungai jadi sumber air utama keluarganya. Infrastruktur air bersih dari pemerintah Kabupaten Sika belum tersedia di kampung Della. Hanya beberapa warga dengan tingkat ekonomi lebih baik dari keluarga Della yang mampu membangun instalasi sumur bor pribadi dengan biaya hingga belasan juta rupiah. Della terpaksa terus beradaptasi di tengah keterbatasan dan gempuran krisis iklim. Kami juga memerlukan belajar, bermain, tapi kami terganggu karena kami harus mengambil air di kali. Jadi kami mau pergi di sekolah juga kami terasa terhambat sekali. Kalau kami tidak ambil air, kami kalau mau minum setengah mati, mau mandi setiap pagi juga harus ambil dulu. Saya minta pemerintah untuk mensumbangkan bak penampung untuk kami di sini. Kisah Della jadi potret anak terdampak krisis iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis lanskap iklim untuk anak-anak Indonesia dari UNICEF mengungkap, Provinsi NTT memiliki persentase jumlah anak tertinggi di Indonesia, yakni lebih dari 40%. Saat bersamaan, NTT juga dianggap sebagai provinsi paling rentan krisis iklim dan berisiko kehilangan persentase pendapatan per kapita akibat krisis iklim tahun 2050.
Pemerintah Kabupaten Sika mengakui pembangunan dan penyaluran air bersih belum maksimal karena alasan kondisi geografis termasuk iklim hingga keterbatasan anggaran. Untuk cakupan pelayanan air bersihnya, baik itu melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, kita masih ada di 50% sampai dengan posisi 2024. Biaya untuk air ini cukup besar. Kita memang di beberapa wilayah ada sumber mata air, tetapi memang pembiayaannya butuh besar sekali. APBD tidak mampu, karena dia membutuhkan, kemarin hitung-hitungan kami ada di atas 30-an sampai 30-an miliar. Dan itu kita sudah minta dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa melakukan intervensi di situ. Pada 2021, pemerintah pusat meresmikan bendungan Napun GT, Kabupaten Sika, yang digadang-gadang berkapasitas 11,22 juta meter kubik untuk menyediakan air irigasi dan air baku. Tapi Pemkab Sika mengakui manfaatnya belum maksimal. Memang bendungan Napung Gede itu tujuan dibangunnya, karena itu juga merupakan proyek strategis nasional, adalah membawa air baku untuk bisa melayani Kota Maumere, dan debitnya itu luar biasa sekali. Cuma memang sampai dengan saat ini kita belum merasakan manfaatnya ini. Kami sudah berkoordinasi melalui pemerintah pusat, kemudian juga kita bangun komunikasi-komunikasi, termasuk komunikasi politik dengan wakil-wakil kita yang ada di pusat untuk bisa meneruskan aspirasi kita, karena pembiayaan itu sepenuhnya dari APBN. Di tengah negara belum mampu menjawab isu kekeringan dan krisis air bersih, inisiatif muncul dari sejumlah anak-anak bumi Flobamora. Halo, perkenalkan nama saya Sandi dan teman saya Sulaiman. Saya Anjar. Kami Kukikit Save the Children, kami mengangkat isu tentang kekurangan mendapatkan air bersih. Alasannya karena kampung kami sangat kekurangan mendapatkan air bersih dan tempat mata airnya sangat jauh. Tiga sekawan ini jadi penggerak untuk mewujudkan akses air bersih dekat dengan warga di Kampung Wanomutu, Kecamatan Wewe Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. 2 tahun lalu, Sandi, Soleman, dan Anjar menyadari kampung mereka butuh aksi solusi untuk krisis air bersih yang kian parah beberapa tahun belakangan. Mata air terdekat dari Kampung Wanomutu semakin kering, sehingga warga termasuk anak-anak harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air bersih. Kami pergi timba air itu sangat jauh sekali, jalan sangat terjal sekali, 2-3 km kan. Misalnya kalau air yang kami sering pergi yang 2-3 km itu tidak ada, jadi kami harus terpaksa lagi pergi yang paling jauh lagi, kami misalnya 5 kilo, 6 kilo. Kalau seandainya kami kalau tidak pergi timba air pagi-pagi begitu Kak, kami itu tidak mandi sekolah, tidak mandi kalau pergi sekolah gitu. Jadi kami terganggu sekali kalau di sekolah. Yang kedua itu waktu kami belajar itu sangat tidak ada gitu Kak, karena kami harus mementingkan pergi timba air daripada kami belajar. Pada tahun 2022, Sandi dan kawan-kawan mengusulkan inisiatif pembangunan instalasi air bersih. Berkat kejelian dan kemampuan 3 remaja mengidentifikasi masalah dan gigih komunikasikan tujuan inisiatif mereka kepada berbagai pihak, usulan Sandi, Soleman, dan Anjar disetujui Save the Children Indonesia. Sumur bor bertenaga surya dibangun secara gotong royong antara warga dan Save the Children Indonesia untuk menyediakan air bersih di Kampung Wanomutu pada tahun 2023. Ketika mau dikerjakan sumur bor tersebut itu, semua warga semangat sekali untuk bekerja bakti gitu Pak. Ini demi kebaikan seluruh masyarakat di kampung situ. Penggalian pipa dan pembuatan bak penampung. Pas pertama kali air keluar dari sumur bor tersebut itu, banyak sekali mama yang menangis karena dari sekian lamanya dari nenek moyang kami itu pergi timba air yang sangat jauh, sekarang tinggal pergi ke samping rumah air sudah ada. Langkah nyata negara dinanti untuk menjawab tantangan dampak krisis iklim terhadap anak-anak Indonesia. Pasalnya, laporan Generation Hope oleh Save the Children memperkirakan 60 juta anak Indonesia mengalami minimal 1 kejadian iklim ekstrim dalam setahun. Direktur Save the Children Indonesia, Desi Kurwiani Ukar menjelaskan, anak-anak berisiko mengalami beban ganda dari dampak krisis iklim, seperti stunting hingga perkawinan anak.
begitu banyak anak-anak yang tinggal di daerah-daerah di wilayah yang memang terkena dampak krisis iklim, yaitu mengalami kekeringan. Kekeringan tentu berdampak seperti yang Mbak sampaikan tadi terhadap gagal panen. Gagal panen tentunya terjadi, kemudian ada kerawanan pangan. Kerawanan pangan adalah merupakan salah satu faktor pemicu juga stunting. Ada riset global terkait perkawinan anak. 2 dari 3 anak yang tinggal di wilayah yang terkena dampak krisis iklim terjadi perkawinan anak karena perekonomian yang terganggu. Angka kemiskinan anak saat ini adalah berada di 11,8%. Apabila kita tidak melakukan apapun untuk menangani dampak krisis iklim terhadap anak-anak, angka ini tentunya akan semakin berlipat ganda. Hambatan ya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam isu ini adalah nomenklatur anak itu tidak semua ada di dalam kementerian terkait. Itu yang menjadi hambatan utama. Isu ini adalah isu yang sangat besar dan semua kementerian yang berwenang harus terlibat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengklaim program Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jadi salah satu upaya menanggulangi dampak krisis iklim terhadap anak. Kami juga mendorong daerah untuk membentuk dan mengaktifasi subklaster perlindungan perempuan dan anak dalam bencana. KPPA juga sedang menyusun pedoman mekanisme perlindungan anak dalam situasi darurat bencana, di mana salah satu isu bencana yang dibahas di dalamnya adalah terkait dengan dampak perubahan iklim. Tapi kedua lembaga tersebut mengakui belum ada anggaran khusus untuk merespon dampak krisis iklim terhadap anak. Penganggaran perubahan iklim yang responsif gender ini terus kita upayakan berkaitan dengan pelaksanaan program-program ini, tentu juga melibatkan berbagai kementerian lembaga. Terkait dengan berapa besar anggaran yang disiapkan kepada anak-anak ya, memang belum ada yang spesifik berapa sih besarnya, Bu. Ini masukan yang baik buat kami untuk melihat seberapa besar sih anggaran yang memang dialokasikan ke anak-anak. Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas sebenarnya telah menempatkan pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim menjadi agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Dalam rencana tersebut, aspek perubahan iklim juga disebut dan jadi pertimbangan dalam sejumlah agenda lainnya. Kementerian LHK mengakui adaptasi dan penanggulangan krisis iklim, apalagi dampaknya terhadap anak, belum menjadi isu utama bagi banyak lembaga negara dalam merumuskan program dan kebijakan. Tidak semua pemangku kepentingan itu memahami urgensi dan dampak perubahan iklim, terutama bagi anak-anak. Business as usual jadinya kan. Masalahnya adalah kita keterbatasan sumber daya, kebijakan, finansial, teknologi belum sepenuhnya mendukung hal seperti ini. Yang ketiga, ada kapasitas kelembagaan dan koordinasi. Koordinasi antara lembaga ini perlu kita bangun supaya aksi perubahan iklim kepada kelompok-kelompok ini menjadi lebih baik. Karena kita ingin berusaha merubah pemahaman yang selama ini sifatnya sektoral menjadi sifatnya global atau nasional. Pemerintah telah memprediksi kerugian negara akibat krisis iklim mencapai 544 triliun rupiah jika tak menerapkan langkah nyata dan intervensi. Jumlah ini berpotensi lebih besar jika aspek dampak krisis iklim terhadap anak tak masuk perhitungan. Anak-anak adalah korban dari dampak krisis iklim. Kalau tidak kita lakukan sekarang, tentu kita akan merugi. Target pencapaian tadi indeks perlindungan anak juga akan semakin menurun dan itu akan berdampak kepada target pencapaian pemerintah tentunya gitu. Indonesia emas di tahun 2045 akan semakin terancam. Perumusan hingga implementasi program dan kebijakan yang fokus pada hak dan perlindungan anak dari dampak krisis iklim harus sinergis. Mampukah negara konsisten mewujudkannya? Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.